listen, we're giving Spurs loads of credit. Spurs are having a very good season, a lot of injury problems. Spurs with this, Spurs with that. They drew the game. Media kenamaan dunia menyoroti performa timnas Indonesia, ketika tim termuda berhasil mengejutkan dunia. Menjadi tim dengan peringkat terendah kedua pada ajang AFC Asian Cup Qatar 2023, membuat timnas Indonesia menjadi tim yang dianggap terlemah di ajang ini, apalagi timnas Indonesia didominasi oleh para pemain-pemain muda, diperkuat pemain dengan rata-rata usia 23 tahun membuat publik tak yakin Indonesia akan lolos ke babak 16 besar, seperti apa yang dikatakan oleh analis asal Amerika. Dalam channel YouTube-nya ia menyebutkan bahwa pemain timnas Indonesia lebih cocok bermain TikTok daripada bermain sepak bola. The worst team in this tournament, in this group, and I think that team would be Indonesia. Yeah, interesting. Coached by Tae-Yong Shin. These are kids, bro. These are children. The youngest team at the Asian Cup with an average of 24.3 years of age. Wow. Younger than us, bro. Wow. These are kids out there. TikTokers playing for this team. Meskipun sudah banyak pihak yang meremehkan timnas Indonesia, tak membuat nyali para pemain Indonesia menciut. Kata-kata tim terlemah itu membuat para pemain timnas Indonesia menjadi terbakar semangatnya untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah tim yang tak bisa diremehkan. Hal itu terbukti ketika timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada laga kedua. Jika melihat jejak pertemuan kedua timnas Indonesia bahkan tak pernah mengalami kemenangan saat menghadapi timnas Vietnam. Tercatat dalam 5 pertemuan terakhir timnas Indonesia kalah 3 kali dan imbang 2 kali. Catatan itu membuat beberapa pihak menyebutkan bahwa Indonesia akan pulang di tangan Vietnam. Namun takdir berkata lain, justru Vietnam yang dibuat tak berdaya oleh timnas Indonesia. 1 gol penalti dari Asnawi Mangkualam berhasil membuat Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Inilah mental yang akan menentukan. Asnawi Mangkualam dan gol! Alhamdulillah, Asnawi mampu memikul tanggung jawab yang sangat berat untuk melakukan tendangan penalti. Sebuah perjuangan yang memang pantas mendapatkan hasil 1 bola ini, terlepas dari penalti tidak. Eksekusi yang sangat tenang, sangat dingin dari Asnawi, luar biasa. Di 2 laga Piala Asia kali ini timnas Indonesia sudah berhasil mencatatkan sejarah baru bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil menunjukkan performa terbaik mereka, bahkan permainan apik itu menjadi sorotan media-media dunia, di mana salah satu media penamaan Amerika ESPN juga terlihat menyoroti kiprah timnas Indonesia di Piala Asia. Mereka menyebutkan performa yang bagus menunjukkan bahwa Indonesia memang pantas untuk bermain di Piala Asia Qatar 2023. Pernah menjadi pemain reguler di Piala Asia AFC setelah tampil 4 kali berturut-turut antara tahun 1996 hingga 2007. Indonesia harus menunggu 17 tahun untuk kembali ke kompetisi internasional utama Asia, sempat terancam pulang ke rumah, namun kemenangan atas Vietnam menyelamatkan Indonesia, dan beberapa talenta muda mereka yang cemerlang membuktikan bahwa mereka layak berada di panggung terbesar di benua ini, tulis ESPN. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Media tersebut juga menyoroti performa pemain termuda Indonesia Marcelino Ferdinand. Mereka mengatakan apa yang ditunjukkan Marcelino di laga kali ini membuktikan bahwa ia adalah talenta terbesar Indonesia. Saat ini, belum ada talenta yang lebih cemerlang di jajaran merah putih selain Marcelino Ferdinand. Masih berusia 19 tahun, Marcelino telah dianggap sebagai talenta terbesar Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sejak ia muncul 2 tahun lalu. Marcelino akan menjadi generasi emas Indonesia di masa depan, tulis ESPN. Wonderful from Jakub Sauri, there's a real chance here at the back post. Marcelino Ferdinand, the bright star of Indonesia, the youngest. Marcelino Ferdinand, having his effort wide. He'd be involved in injury time as well, as things went from bad to worse for Vietnam.
Le Pham Tan Long. Dekat kemenangan atas Vietnam membuat Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke babak 16 besar. Untuk sementara, timnas Indonesia berada di posisi kedua peringkat terbaik Piala Asia, sedangkan puncak klasemen ditempati Bahrain, lalu posisi ketiga dan keempat ditempati Oman dan Suriah, semuanya telah melakoni 2 pertandingan. Singkatnya, timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 jika menang atau imbang saat bersua Jepang di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kekalahan dari Jepang pun masih meloloskan timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023, asalkan tidak dengan skor telak. Namun, demi mendapatkan kepastian lolos, timnas Indonesia wajib meraup kemenangan atau minimal imbang saat bersua Jepang, sesuatu yang tak mudah untuk dicetak. Namun pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memompa semangat anak asuhnya menjelang laga melawan Jepang yang mempunyai ranking lebih baik di peringkat FIFA. Dia pun mengingat kembali momen saat Korea Selatan Korsel mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Saya juga punya pengalaman sebagai pelatih. Terkhusus Piala Dunia 2018, tidak ada yang bisa mengira Korea Selatan menang lawan Jerman, kata Shin Tae-yong di Doha, Qatar. Flick towards the near post, bouncing around dangerously, and South Korea have scored! Can you believe it? Yeah, this will be it. Song Heung-min, 2-0, that is it! Jika menang atas Jepang, timnas Indonesia tak hanya lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai runner-up Grup D, tapi juga meroket secara ranking FIFA. Menurut perhitungan laman Football Ranking.com, timnas Indonesia mendapatkan plus 30.94 poin jika menang atas Jepang. Andai dikalkulasi dengan poin timnas Indonesia saat ini, 1076.91, raihan angka skuad Garuda menembus 1107,85. Timnas Indonesia pun langsung naik 10 posisi dari peringkat 142 ke 132 dunia. Lantas, bagaimana jika timnas Indonesia kalah atau imbang dari Jepang di laga nanti? Jika imbang, timnas Indonesia mendapatkan tambahan 13,44 poin di ranking FIFA. Sementara jika kalah, timnas Indonesia kehilangan 4,06 poin di ranking FIFA. Jadi itulah saat media kenamaan dunia menyoroti performa timnas Indonesia, tim yang di cap lemah berhasil menghebohkan dunia.